Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Husni Mardiatur Rahmi, mahasiswa mata kuliah dialektologi, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ria Febrina SSM Hum dan Profesor Dr. Nadra MS. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang membentuk sebuah dialek dan faktor-faktor perkembangan dialek. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah dialek. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya atau terjadinya sebuah dialek. Di antaranya adalah faktor non-kebahasaan dan faktor kebahasaan. Yang merupakan faktor non-kebahasaan di antaranya adalah yang pertama, keadaan alam, yaitu kondisi daerah yang terpencil dapat menyebabkan pertumbuhan dialek. Yang kedua, batas alam. Yang ketiga, batas politik. Yang keempat, ekonomi. Dan yang terakhir, cara hidup. Selain itu, suatu dialek juga dapat mengalami pertumbuhan ketika adanya hubungan dan keunggulan suatu bahasa yang dibawa oleh penutur melalui cara migrasi, penjajahan, dan penyerbuan suatu wilayah. Yang kedua, faktor kebahasaan. Pertumbuhan suatu dialek yang diakibatkan oleh faktor kebahasaan disebabkan oleh peranan bahasa yang bertetangga. Ketika anasir kosakata atau pembendaharaan kosakata, struktur dan cara pelafalan sebuah bahasa berinteraksi dengan bahasa tetangganya atau bahasa lain dapat menyebabkan pertumbuhan dialek. Yang kedua, perkembangan dialek. Perkembangan dialek terbagi atas dua, yaitu perkembangan membaik dan perkembangan memburuk. Sebuah dialek dikatakan mengalami perkembangan membaik ketika wilayah pemakainya semakin luas, yang kedua jumlah penuturnya semakin banyak, yang ketiga dialek tersebut dinobatkan sebagai dialek baku. Sebaliknya, sebuah dialek dikatakan mengalami perkembangan memburuk ketika wilayah pemakainya menyempit, jumlah penutur dialek tersebut berkurang atau bahkan lenyap sama sekali. Perkembangan memburuk sebuah dialek disebabkan oleh faktor luar. Di antaranya, yang pertama, masuknya unsur bahasa nasional ke dalam bahasa daerah dan masuknya unsur bahasa nasional dan bahasa baku dari bahasa daerah ke dalam dialek. Masuknya bahasa nasional dan bahasa daerah tadi dapat melalui beberapa saluran, di antaranya saluran resmi dan saluran non-resmi. Yang merupakan saluran resmi adalah sekolah atau lembaga pendidikan, dan saluran non-resmi seperti buku, majalah, koran, televisi, radio, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dicontohkan ketika seorang mahasiswa yang berasal dari kampung berkuliah di Padang, maka ia akan merasa minder untuk mengeluarkan dialek bahasa Minang yang ia punya, sehingga ia cenderung menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Minang pada umumnya. Hal ini mengakibatkan dialek asli miliknya dapat memudar atau menghilang karena terbiasa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Minang pada umumnya. Yang kedua, faktor sosial. Seiring dengan bertambahnya atau semakin baiknya taraf sosial ekonomi suatu masyarakat, maka akan semakin baik pendidikan masyarakat tersebut. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi, baik untuk melakukan pekerjaan atau untuk pendidikan. Semakin tinggi mobilitas suatu masyarakat untuk bepergian, tentunya akan memberikan pengaruh juga pada bahasa yang mereka gunakan. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan dua perkembangan dialek sekaligus. Jika penutur dialek tersebut loyal, atau bisa dikatakan dia memiliki posisi dialek yang kuat, hal ini dapat mengakibatkan orang lain terpengaruh dengan dialeknya, sehingga terjadi perkembangan dialek membaik. Sebaliknya, jika penutur tersebut tidak loyal atau posisi dialeknya lemah, maka dapat terjadi perkembangan dialek yang memburuk karena ia terpengaruh dari bahasa
daerah yang ia tempati atau yang ia tuju. Contoh perkembangan membaik dari faktor sosial adalah yang pertama, ketika seorang penutur dialek Payakumbuh yang loyal berangkat ke Jawa untuk merantau. Di sana ia menikah. Namun dengan posisi dialeknya yang kuat, ia dapat mempengaruhi pasangannya sehingga dialek tersebut menjadi berkembang. Sebaliknya, jika seorang penutur dialek Payakumbuh yang tidak loyal berangkat ke Jawa untuk merantau dan melakukan pernikahan di sana, maka dialek Payakumbuh yang ia miliki bisa saja memudar dan menghilang karena terpengaruh oleh bahasa yang digunakan oleh masyarakat tempat ia merantau. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.